Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa pada siang hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan sebab anugerahnya besar buat kita. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita berdoa. Ini hidup kami Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan saat ini kami dengarkan firman-Mu, biarlah itu menjadi benih yang tumbuh di tanah yang subur, menghasilkan buah, dinikmati bukan hanya oleh kami, tapi dinikmati oleh orang banyak. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya akan berbicara tentang bagaimana kita berbuah di dalam Tuhan. Saudara dan saya, kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan bukan kehidupan yang menuju kepada kesia-siaan. Kita sudah dibeli, sudah dibayar dengan darah yang mahal, bukan oleh sesuatu yang tidak punya harga, tetapi saudara dan saya ditebus oleh darah yang mahal, darah yang cukup berharga. Firman Tuhan berkata kita ini semua, Roma berkata bahwa semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena dosa, upah dosa ialah maut. Seharusnya kita binasa karena dosa, tetapi oleh karena begitu besar kasihnya akan saudara dan saya, kita diberikan hidup. Oleh karena itu, menjadi pertanyaan kepada kita, ketika kita diberikan hidup oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan untuk menjadikan hidup kita ini bermakna atau berguna bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, mari kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang 8, firman Tuhan berkata begini, pokok anggur yang benar, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah tukang kebunnya. Setiap carang padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap carang yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam lautan api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada hal-hal yang firman Tuhan pesankan kepada kita hari ini, yaitu saudara, bagaimana kehidupan kita ini yang telah dibeli secara cuma-cuma oleh Tuhan, mari memiliki dampak dimanapun Tuhan tempatkan kita. Saudara, kita mesti memberi dampak, pengaruh. Otomatis kalau dikatakan pengaruh, ada yang namanya pengaruh baik, ada yang namanya pengaruh buruk. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak terang yang diberikan perintah oleh Tuhan untuk menjadi terang dan garam dunia ini, berarti kita harus memberikan pengaruh yang baik kepada lingkungan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa kita harus berbuah di dalam Tuhan. Ketika kita berbuah, maka firman Tuhan berkata bahwa Bapa dipermuliakan. Dengan demikian kita adalah murid-murid Tuhan. Kita mempermuliakan nama Tuhan kita. Nah, pertanyaannya saudara, bagaimana kita bisa berbuah? Itu menjadi pertanyaan yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita. Dari ayat-ayat ini kita baca bahwa cara untuk kita berbuah, saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat yang keempat yaitu tinggallah di dalam aku dan kamu dan aku di dalam kamu. Saudara, salah satu cara untuk saudara dan saya bisa berbuah, memberi dampak kepada banyak orang, yaitu kita tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam Yesus, seperti dicontohkan setangkai ranting atau carang itu harus melekat kepada pokok yang benar.
Artinya apa? Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, ketika sebuah ranting melekat pada sebuah pokok yang benar, maka ranting itu akan mendapat suplai makanan dari pokok itu sendiri. Dan ketika suplai makanan tercukupi untuk ranting-ranting itu, maka tanpa disuruh, ranting itu akan dengan sendirinya berbuah pada musimnya. Seperti itulah kita, saudara. Kita mesti tinggal pada pokok yang benar, dan pokok yang benar itu satu-satunya adalah Yesus. Mari tinggal di dalam Tuhan. Mari tinggal di dalam Yesus. Dia sumber kehidupan kita. Dia yang akan memampukan kita untuk mampu menghasilkan buah. Saudara yang dikasihi Tuhan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, Dia juga akan ada di dalam kita. Nah, saudara, bahkan dikatakan di sini bahwa kita tidak bisa berbuah kalau kita tidak tinggal pada pokok yang tepat. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada hal-hal yang terjadi ketika kita tidak bisa berbuah. Apa itu? Kita akan seperti ranting yang suatu saat akan dibuang keluar. Akan dibuang keluar. Ada resiko kepada setiap orang-orang yang tidak berbuah, tidak menghasilkan sesuatu, tidak menghasilkan sesuatu yang bisa memberi dampak kepada orang lain. Ada konsekuensi, yaitu firman Tuhan berkata, dicontohkan seperti bahwa kita akan dibuang keluar. Kita akan dibuang keluar, ya, dibuang keluar. Bahkan nanti suatu saat carang atau ranting itu akan jadi kering, lalu kemudian dikumpulkan, dibuang ke dalam api. Ada resiko kepada setiap orang yang sebenarnya sudah menerima kasih karunia penyelamatan, tetapi tidak melakukan apapun. Sebaliknya, ketika kita berbuah, ayat yang kedua berkata, setiap carang yang berbuah, apa di sini dikatakan? Dibersihkan. Ada dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah. Artinya apa, saudara? Ketika kita memberi buah, yang namanya kita memberi, ada korban yang keluar dari diri kita. Saudara, mungkin kita memberi buah pikiran kita, mungkin kita memberi dengan tenaga kita, mungkin kita memberi dengan materi yang kita punya, atau hal-hal lain yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara, saya katakan bahwa itu tidak gampang. Bisa membuat daging kita ini sakit, jasmani kita sakit, daging kita sakit, dan lain sebagainya. Yang namanya memberi itu, selamanya itu ada unsur sakit di sana. Tetapi saudara perhatikan, firman Tuhan menjanjikan kepada kita, ketika kita berbuah, maka kita dibersihkan. Artinya apa, saudara? Ketika kita berbuah dibersihkan, itu artinya ada pemeliharaan Tuhan terhadap hidup kita. Jadi, don't worry, jangan khawatir, kita akan dibersihkan, kita akan dipelihara. Ya, kalau kita dibersihkan itu mungkin sakit, ada hal-hal yang harus dikikis oleh Tuhan, itu sakit. Tapi jangan khawatir, jangan takut, sebab tujuan Tuhan membersihkan hidup kita adalah supaya kita lebih banyak berbuah. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari tetap semangat untuk berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Apapun tantangan yang harus kita hadapi ketika kita ada di dalam Tuhan, sakit iya, capek iya, mungkin harus terjadi. Tetapi ketika kita berbuah, perhatikan ada pemeliharaan Tuhan terhadap hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.